Halo sahabat Emma, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya Emma Diary. Kali ini saya akan berbagi aktivitas saya selain di radio. Nah, hari ini saya ada jadwal mengajar di salah satu kampus di Surabaya dan pengajaran yang saya pegang di sini masih seputar broadcasting. Jadi dasar-dasar broadcasting untuk visual media communication. Ya, semangat ya buat kamu teman-teman yang sampai sekarang belajarnya masih online, masih daring, dan juga semangat buat para pengajar untuk memberikan ilmu, berbagi informasi, dan juga semangat buat semuanya yang sampai sekarang masih struggle untuk menghadapi virus COVID-19. Baiklah, kita ikuti ya bagaimana aktivitas mengajar saya di salah satu kampus dengan sistem belajar online atau daring. Check this out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, sudah lengkapkah semua kalian ini? Udah ya? Kurang tahu ya. Coba. Ahda, mana suaranya Ahda? Aduh, seneng banget deh. Terus Addison, wah Addison rajin banget ya. Sama Devi. Fatima ada ya. Gumilang. Iya, oke. Salman udah ada. Firman. Belum ada ya. Sandi. Oke, dulu lemes banget. Belum sarapan tadi ini teman-teman. Kita sarapan sendiri-sendiri tapi di rumahnya masing-masing ya. Sebelumnya sorry gengs karena sebenarnya agendanya memang kan hari ini kita ada offline ya, tapi kondisi saya lagi nggak bagus ini, jadi saya nggak pengen nanti malah ada apa-apa dengan teman-teman. Maksudnya sekarang ini lagi musimnya pandemi seperti ini, terus musim pancaroba juga, kadang-kadang flu biasa pun kan kita juga perlu menjaga dari orang lain ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita mulai kelasnya untuk hari ini. Kita online, kita daring, kita bisa menikmati sesi ini mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa lancar. Dan kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini ya? Ada yang sudah siap dengan presentasinya untuk yang kita review minggu kemarin? Pembelajaran minggu lalu tentang broadcasting, sejarah broadcasting. Kalian sudah paham ya itu ya? Sudah paham belum nih? Jawab satu-satu dong. Mic-nya di open aja semuanya nggak apa-apa. Agak. Agak. Tapi sebenarnya kalau broadcasting itu bisa dipelajari lewat mana aja. Nggak harus kuliah juga, tapi lewat siapa aja dan lewat mana aja bisa dipelajari. Nah, kemarin kalau tidak salah minggu lalu itu saya kasih tugas kalian untuk memberikan masing-masing satu contoh produk broadcasting. Terus saya pengen kalian bercerita, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen kalian mencari artikel atau mencari informasi tentang perkembangan broadcasting TV sama perkembangan broadcasting radio. Bener nggak itu yang saya tugasin minggu lalu? Bener ya? Oke. Pilih salah satu. Jadi tergantung kalian mau milih yang mana. Tapi sebenarnya gini loh, guys. Sebelum saya ngomong lebih jauh ya, maksudnya kita diskusi lebih jauh tentang broadcasting ini. Sebenarnya saat kalian memilih VMC ini sebagai jurusan kuliah kalian,
Saya pengen tahu nih, masing-masing dari kalian ngobrol sama saya nih, apa sebenarnya membuat kalian itu tertarik, kamu tertarik untuk jurusan ini. Jadi setelah lulus kan pasti akan ada, kalian punya target-target tertentu dong. Kalau di LP3I pasti kalian juga langsung pengennya bisa kerja, pengen langsung masuk ke dunia kerja. Nah setelah lulus ini aku pengen tahu nih, karena kalian kan memilihnya VMC dan di dalamnya ada broadcasting juga. Setelah lulus kalian pengennya berkarir di mana sih gitu. Kita mulai ya satu-satu ya. Coba dari Gumilang dulu deh. Desainer apaan? Baju. Oh gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya memang desain ya. Jadi lebih ke desain, baik. Oke, kalau Edison, wush, aplikasi apa yang kamu kuasain sekarang? Waduh, bisa masuk di radio saya itu ya nanti. Ada. Kalau lulus nanti kamu pengen berkarirnya di mana? Pengen apa? Oh gitu. Jadi masih belum tahu ya. Masih lihat-lihat dulu. Devi, kalau pengen berkarir di bidang apa nih kalau udah lulus? Wis, model. Model apa nih? Oh, busana muslim. Saya pikir jadi model jam tangan yang kelihatan cuma tangannya doang. Baguslah kalau gitu ya. Fatimah, apa nih karir yang pengen kamu tuju setelah lulus? Waduh, saya lagi butuh itu desain website itu ya. Kamu udah belajar sampai berapa persen nih kalau selain dari perkuliahan yang ada sekarang? Pasti kamu belajarnya juga di luar dong, mungkin dari teman-teman atau mungkin yang sudah expert gitu. Oh gitu. Ha. Tapi udah mencoba bikin website, tak ini dulu, tak apain dulu kayak gitu. Mm-mm. Sudah sempat ya. Salman, masih belum. Oh gitu, oke. Mudah-mudahan lancar deh. Terus semangat. Kalau Salman apa nih Salman? Web developer sama desain grafis. Berarti sama seperti teman-teman tadi ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan sih dari beberapa teman yang menjawab tadi itu, kalau kalian sudah memang betul-betul paham mengambil jurusan VMC dan ada broadcasting di dalamnya, ada yang memang sudah kalian tuju, ada yang memang sudah menjadi target kalian ya untuk masuk di program studi ini, kemudian belajar ini, dan harapan saya dengan apa yang saya share sedikit tentang broadcasting itu kalian juga bisa menjadikan tambahan ilmu sedikit ya. Karena kalau kita ngomong tadi editor video, pastinya kalau editor video, waduh, zaman sekarang udah nggak diragukan lagi, pasti banyak yang butuh ya. Sekelas konten kreator, artis aja atau orang-orang biasa aja itu sangat membutuhkan editor video. Terus kalau tadi dibilangnya lebih ke desain grafis, berarti bikin logo, kemudian mungkin ke digital branding. Ada yang bercita-cita mau kerja di digital branding nggak sih di sini? Lebih ke mempromosikan brand baru dan itu memang betul-betul seperti sosial medianya itu diolah sama satu perusahaan tertentu. Nah, itu ada. Misalnya saya punya perusahaan nih, saya hanya memproduksi aja, tapi untuk sosialisasinya dan lain sebagainya itu diserahkan ke
pihak ketiga, yaitu digital branding. Jadi semuanya udah di handle sama satu pihak itu. Tapi ini yang saya agak menarik nih teman-teman. Kalau tadi kalian bilang pengennya kerja di video editor gitu kan, desain, model gitu kan. Kenapa di antara kalian tidak ada yang menyebutkan pengen jadi yang berhubungan dengan radio atau televisi ya? Bisa nggak? Mhm. Coba gumilang dulu. Eh, kamu tadi apa pengennya? Pengennya desainer logo berarti juga sama desain grafis ya. Baik. Kenapa tidak ada yang kenapa kamu tidak melirik penyiar radio atau kerja di TV misalnya? Oke, oke, oke. Kalau Salman apa nih, Salman? Kenapa kamu tidak menyebutkan sebagai apa ya? Ya itu tadi tidak. Heeh. Mm-mm. 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 Oh gitu. Ya, jadi seperti yang apa nanti kita akan belajar di sini sebenarnya banyak sekali teman-teman karir yang berhubungan dengan broadcasting atau mungkin di lingkup besarnya adalah di program studi kalian ini di VMC karena selain editor video, selain model, kalian juga masih bisa kerja di radio. Apakah kerja di radio itu hanya penyiar saja? Oh, tidak. Tadi ada yang bilang karena saya pemalu. Kerja di radio itu tidak harus selalu kamu ada di depan, guys. Tidak harus selalu kamu on mic, guys. Tapi ada orang-orang behind the scene, ada orang-orang di belakangnya yang itu juga punya peranan yang vital. Tidak melulu kerja di radio itu harus jadi penyiar, harus ngomong on mic, enggak. Tapi banyak sekali di belakang-belakangnya itu yang sangat mensupport atau memang sangat dibutuhkan posisi-posisi vital yang sangat penting untuk radio atau televisi itu bisa berjalan. Contohnya kalau kita kerja di radio, selain penyiar, mungkin kalian hanya taunya penyiar aja, tapi di radio itu ada yang namanya penulis naskah sendiri, script writer gitu. Terus ada lagi yang namanya produser, produser program. Ini juga tidak berbeda jauh dengan televisi sebetulnya ya, cuman nanti konteksnya aja yang beda. Jadi kalau scriptwriter di radio itu mereka menyiapkan bahan yang akan dijadikan materi talk atau materi siaran oleh penyiar di program tertentu. Dan itu biasanya terdiri dari beberapa hal yang perlu dipelajari juga sebagai scriptwriter. Ada juga beberapa radio yang memang menerapkan sebagai seorang penyiar itu juga harus menguasai atau bisa jadi scriptwriter juga karena tidak ada orang khusus. Ada juga yang produser. Nah, produser itu pun juga bisa dibilang sangat penting juga. Memang tidak semua radio menerapkan atau tidak punya, kalau televisi selalu ada ya. Kalau tidak radio itu tidak semuanya. Tidak semuanya punya produser gitu. Tapi ada posisi-posisi di radio itu yang juga disebut sebagai produser. Apakah dia siaran? Tidak. Apa yang dia siapkan? Bisa jadi dia merangkap sebagai script writer. Dia memberikan arahan kepada penyiar bagaimana cara untuk mempresentasikan atau membawakan sebuah program tertentu agar goal dari program itu atau tujuan dari program itu tercapai. Profesi lain misalnya kalau di televisi, pembaca berita. Nah, kalau tadi bilangnya karena saya pemalu. Oke, kalau kamu pemalu, mungkin memang pembaca berita kurang cocok. Tapi kenapa tidak berusaha untuk menjadi yang lain gitu, melirik profesi yang lain yang ada di televisi. Scriptwriter bisa. Kemudian kalau di radio itu juga ada music director. Nah, music director itu juga ada di radio. Apakah dia siaran? Tidak selalu. Tes musiknya bagus, wawasan atau pengetahuan tentang musiknya oke. Hal-hal yang berhubungan dengan musik dia paham sekali. Nah dari situ sebuah program radio
itu membutuhkan seorang musik director juga untuk menyusun lagu-lagu apa yang diputar. Jadi penyiar hanya sekedar memutar aja. Itu juga bisa. Itu juga termasuk broadcasting juga. Jadi lulusan broadcasting itu juga bisa menjadi musik director, tergantung dari tes musiknya. Kemudian banyak sih sebetulnya karir-karir yang bisa kalian tuju dengan ilmu ini guys. Bukan cuman hanya sekedar desain grafis atau model atau editor video, tapi banyak hal entah itu di dunia radio atau televisi, posisi-posisi yang tidak terlihat behind the scene yang bisa kalian sasar juga. Tapi nanti kita akan belajar itu lebih jauh lagi. Saya akan banyak perkenalkan posisi-posisi yang tidak terlihat itu yang bisa kalian jadikan apa ya, tujuan setelah kalian lulus gitu. Nah dari sini ada yang mau disampaikan? Kita sharing aja nih sekarang. Gumilang mungkin ada yang mau kamu sampaikan? Kenapa kamu kok tersenyum begitu? Mungkin Salman mau menyampaikan? Belum ada ya, udah cukup ya. Udah cukup ya dari sini. Itu hanya sekedar intermezzo aja. Baik. Sekarang saya pengen nanti tugas kalian yang berhubungan dengan tugas kemarin di perkembangan broadcasting TV, perkembangan broadcasting radio, pasti kalian juga sudah punya skripnya kan atau sudah menyiapkan naskahnya kan. Nah, untuk itu saya pengen nanti tugasnya di email ya, di email saya ya. Nanti saya coba kasih email saya di chat, bisa dilihat. Oke. Jadi nanti tugas-tugasnya bisa di email ke situ. Untuk mempersingkat waktu karena memang waktu kita cuma sangat terbatas sekali sih, cuman sekitar 45 menit lagi ya. Saya pengen memilih secara acak aja dari kalian suara ceweknya diwakili sama Devi. Devi, dari tugas yang minggu lalu nih tentang contoh produk broadcasting nih, kamu ngambilnya contohnya apa nih? YouTube. Oke. YouTube. Kenapa kamu memilih YouTube sebagai salah satu contoh produk broadcasting? Oke. Mhm. Oke. Mm-mm. Oke. Eh, Memang untuk yang kamu sampaikan tadi itu benar sekali. Jadi YouTube juga salah satu produk broadcasting. Kalau kemarin kita sudah membahas pengertian broadcasting itu diterima serentak real time saat itu juga. Broadcasting pun sekarang ini juga mengalami sebuah pergeseran juga ya guys. Jadi dengan adanya teknologi informasi yang seperti itu, YouTube misalnya, kalau tadi diambil contoh YouTube, memang bisa dilihat atau ditonton oleh semua orang. Memang bisa diterima oleh semua orang real time pada saat itu juga ketika seseorang beberapa detik setelah seseorang itu berhasil mengupload sebuah video atau sebuah informasi. Tapi itu pun juga bisa delay, maksudnya bukan delay, tidak real time. Saya upload video saya di YouTube. Ketika kalian pas melihat notifikasi atau dan lain-lain, atau mungkin memang kalian merupakan subscriber saya misalnya, dan pas online juga, ketika saya upload bisa langsung ditonton. Tapi bisa juga tidak seperti itu kan sistemnya kalau sekarang. Jadi bisa ditonton nanti, besok lusa, bahkan 1 tahun lagi itu bisa. Jadi pergeseran-pergeseran ini yang sekarang ini yang namanya dengan broadcasting ini berkembang, yang saya tugaskan kemarin untuk kalian mencari
perkembangan broadcasting, entah itu TV, entah itu radio, entah itu perkembangan broadcasting secara umum. Baik, salah satu contohnya YouTube. Benar sekali apa yang tadi disampaikan. Oke, sekarang saya coba ke yang tidak bersuara. Tidak bersuara adalah, oh coba Sandi. Halo Sandi. Udah. Oh, Sandi. Baik. Menurut kamu nih kalau dari tugas yang kemarin, coba kamu sebutin salah satu contoh produk broadcasting. Instagram. Baik, kenapa kamu memilih Instagram sebagai contoh produk broadcasting? Mm-mm. Apa yang kamu lihat dari Instagram? Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke, baik. Jadi memang itu yang kamu lihat sehingga menurut kamu Instagram juga produk broadcasting ya? Oke, baik. Thank you Sandi. Jangan lupa tugasnya di email ya. Ya, Gumilang. Gumilang yang tanya ya. Spotify juga termasuk produk broadcasting itu. Apakah kamu memilih memilih Spotify sebagai salah satu contoh produk broadcasting? Oke, apa yang kamu lihat atau apa alasanmu dari pengertian-pengertiannya? Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang dilihat adalah memang eh saya sangat terima kasih sekali karena dari beberapa contoh yang kalian sampaikan tadi teman-teman, pembelajaran kemarin yang minggu lalu itu kalian sudah sangat paham pengertian broadcasting itu apa, sehingga dari contoh-contoh yang tadi sudah kalian sampaikan itu kalian sudah paham bahwa ini loh contohnya, ini loh contohnya, sudah benar gitu, sudah sangat paham, karena kalau nggak paham kan nggak mungkin bisa memberikan contoh. Salman, kalau contoh produk broadcasting dari kamu apa nih? Mm-mm. Waduh, masih hits ya Skype itu ya? Oh masih, masih, masih aktif ya? Udah nggak kepake ya? Sudah kalah sama yang sekarang-sekarang ya, Google Meet, Zoom gitu ya. Oke, kenapa kamu memilih Skype sebagai salah satu contoh produk broadcasting? Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Iya, betul. Iya. Mm-mm. 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 Jadi memang orang-orang sekarang itu kalau bisa kita lihat mereka mau yang instan dan yang mudah ya Salman ya. Kalau yang susah-susah ribet-ribet malas lah ya. Oke oke oke, baik baik. Thank you contohnya Salman. Menarik sekali nih obrolan kita ya kalau kita ngomong soal contoh-contoh atau produk-produk broadcasting. Nah sekarang jangan lupa di email untuk yang itu tadi. Contoh produk broadcasting ke email saya. Terus tugas yang berikutnya kita beralih ke tugas yang kemarin nih teman-teman. Perkembangan broadcasting televisi atau perkembangan broadcasting radio. Saya pengen kalian bercerita dari mulai radio zaman dulu atau TV zaman dulu sampai ke zaman sekarang perkembangannya seperti apa. Saya coba ambil secara acak ya, guys. Addison, kalau menurut Addison, kamu pilih perkembangan broadcasting apa nih? Televisi atau radio? Televisi. Oke, kamu bisa cerita sedikit bagaimana televisi zaman dulu, zaman sekarang perkembangannya seperti apa?
Mhm. 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 Hmm. Hmm. Oke. Eh, Addition dari presentasimu itu tadi yang kamu mengatakan perkembangan televisi ya dari dulu sampai sekarang. Kira-kira apa yang berubah dari televisi dulu dan televisi yang sekarang? Memang mungkin saya nggak yakin sih kalau kamu nonton TV sekarang ya. TV sekarang isinya cuma begitu doang. Apa yang kamu lihat? Perubahan apa yang kamu lihat? Kalau kamu sudah belajar tentang sejarah televisi dulu, terus seperti itu. Nah, kalau dilihat ke zaman sekarang perkembangannya seperti apa? Bedanya apa, Disen? Mhm. Declare ya, bukan declare ya. Oke, cuman itu aja masa perbedaannya. Hal-hal yang lain-lain belum tahu ya. Oke, baik, terima kasih. Siapa di antara kalian yang juga mengangkat tentang perkembangan televisi? Oke, ada. Coba ada. Ada dulu. Eh, Kamu bisa cerita sedikit televisi dulu sama televisi sekarang. Apa yang kamu lihat perbedaannya? Hmm, gitu ya. Mm-mm. Itu yang kamu lihat perbedaannya. Oke. Hmm, oke. Oke, baiklah. Sudah sangat berbeda ya TV dulu dengan yang sekarang. Kalau Fatima apa nih yang kamu lihat yang mungkin lebih spesifik atau berbeda dengan teman-temanmu tadi? Mm-mm. Hmm. Oh ya. Ah, mm-mm. Oke. Mm-mm. Ya. Oh ya. Berarti yang disoroti sama Fatima adalah teknologinya. Kalau Ahda tadi bilang dari sisi programnya atau acaranya, kemudian Edison lebih dari apa eh, bentuknya atau tampilan fisiknya. Adapun juga mungkin dari nggak tahu ya. Sebenarnya kalian usianya masih berapa sih? 20-an ya? 19-an 20-an gitu ya? Oke. Kalau Fatima dari sisi teknologinya. Oke. Salman ada yang mau disampaikan? Mm-mm. Mm-mm. Betul. Ya, heeh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bahkan luar biasa ya. Jadi dari
apa yang ada di platform lain, misalnya kalau saya ngomong YouTube itu pun juga bisa ditonton di televisi gitu, disambungin. Jadi memang semuanya bisa dibilang sudah konvergensi, tapi kali ini kita nggak ngomong soal konvergensi sih. Kita nanti akan membahas konvergensi di sesi yang lain. Oke, gitu aja Salman yang mau disampaikan. Kalau kamu ngangkat apa nih? Perkembangan televisi atau perkembangan radio? Radio, menarik. Kalau radio apa nih? Di Indonesia. Mm-mm, mm-mm. Iya. Mm-mm, 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 mm-mm. Hmm. Berarti kamu tahu dong kapan ulang tahunnya RRI, Hari Radio. Tahu dong, Hari Radio. Hari Radio ulang tahunnya RRI 11 September. Sebetulnya itu adalah ulang tahunnya RRI, maksudnya RRI didirikan, tapi untuk Insan Radio itu memperingatinya sebagai Hari Radio Nasional, kayak gitu. Nah, kalau memang kamu tadi ngomongnya bahwa dulu itu radio sebagai propaganda, sebagai ya bisa mengendalikan massa seperti yang saya kemarin bilang kan. Bahkan peristiwa 10 November pun juga radio ikut berperan, ya kan? Nah, kalau yang kamu lihat dari perkembangannya radio sekarang gimana nih Salman? Menurut pendapat kamu? Hmm, 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 hmm. Oh, oke. Tapi pastinya ada perbedaan ya radio dulu dengan radio yang sekarang ya. Oke. Fisiknya dari sisi fisiknya. Hmm, oke. Baiklah. Terima kasih ya Salman sharingnya. Eh, Menarik sih guys, ini memang kalau kita ngomongin soal televisi, soal radio, dulu memang pemanfaatannya atau fungsinya itu berbeda dengan yang sekarang. Dulu mungkin seperti yang Salman bilang sebagai sebagai hanya sekedar menyebarkan informasi aja, mempengaruhi masyarakat, propaganda dan lain sebagainya, bahasa-bahasa atau istilah-istilah seperti itu. Tapi berkembangnya radio dan televisi sorry, semakin ke sini itu semakin akhirnya masyarakat ini membutuhkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur. Jadi akhirnya ada pergeseran-pergeseran atau penambahan-penambahan dari esensi radio dan televisi yang awalnya hanya sebagai penyebar informasi aja, sebagai alat propaganda dan lain sebagainya, sekarang sudah mulai merambah ke hiburan, menghibur masyarakat, menghibur penonton, menghibur pendengar. Seperti itu. Menghiburnya seperti apa? Mereka tentu punya cara sendiri-sendiri. Televisi seperti apa menghibur audiensnya, menghibur penontonnya, kemudian radio seperti apa cara menghibur audiensnya. Ini pun dari sisi menghibur aja itu sudah
bergeser dari dulu sama sekarang. Kalau dulu kita ngomong televisi itu ada semacam acara Ria Jenaka misalnya. Ria Jenaka itu ada figur-figur atau tokoh-tokoh seperti Semar, Petro, Gareng, dan konco-konconya itu eh, ditampilkan dalam sebuah komedi situasi. Itu udah cukup zaman dulu. Kemudian hiburan di studio yang tidak begitu luas, kemudian desain atau interiornya itu apa adanya sekali. Dulu tidak ada green screen. Jadi itu sudah cukup. Tapi ketika semakin ke sini baik itu radio atau televisi semakin berlomba-lomba untuk memberikan hiburan, bukan hanya sekedar penyampai informasi aja, tapi juga memberikan hiburan yang kadang-kadang di luar itu semua udah beda banget, udah kalau generasi kalian bilang itu out of the box sebelum pandemi. Jadi harus membuat terobosan-terobosan baru. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak perlu lagi box. Kalau saya bilang without box now. Nggak usah box. Jadi kalau kita out of the box, kita keluar dari box. Ya bener, keluar dari box menuju ke era sekarang, era pandemi, new normal, semua tatanan serba baru. Jadi without box lagi, asalkan tetap tidak melanggar dari regulasi. Oke. Aduh, diskusinya menyenangkan sih, dari mulai karir apa yang kalian tuju, terus bagaimana perkembangan televisi, radio, perkembangan broadcasting. Yang belum saya dengar suaranya adalah Devi. Hai Devi. Apa yang kamu pilih, broadcasting TV atau broadcasting radio perkembangannya? Tentang radio, apa yang kamu lihat dari radio dulu dan sekarang dari sisi Devi? Jadi memang orang-orang sekarang itu kalau bisa kita lihat mereka mau yang instan dan yang mudah ya Salman ya. Kalau yang susah-susah ribet-ribet malas lah ya. Oke, baik. Thank you. Contohnya Salman, menarik sekali nih obrolan kita ya kalau kita ngomong soal contoh-contoh atau produk-produk broadcasting. Nah, sekarang jangan lupa di email untuk yang itu tadi. Contoh produk broadcasting ke email saya. Terus tugas yang berikutnya kita beralih ke tugas yang kemarin nih teman-teman. Perkembangan broadcasting televisi atau perkembangan broadcasting radio. Saya pengen kalian bercerita dari mulai radio zaman dulu atau TV zaman dulu sampai ke zaman sekarang perkembangannya seperti apa. Saya coba ambil secara acak ya, guys. Addison, kalau menurut Addison, kamu pilih perkembangan broadcasting apa nih? Televisi atau radio? Televisi. Oke, kamu bisa cerita sedikit bagaimana televisi zaman dulu, zaman sekarang perkembangannya seperti apa? Mhm. 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 Hmm. Hmm. Oke. Eh, Addison, dari presentasimu itu tadi yang kamu mengatakan perkembangan televisi ya dari dulu sampai sekarang. Kira-kira apa yang berubah dari televisi dulu
dan televisi yang sekarang. Memang mungkin saya nggak yakin sih kalau kamu nonton TV sekarang ya. TV sekarang isinya cuma begitu doang. Apa yang kamu lihat? Perubahan apa yang kamu lihat? Kalau kamu sudah belajar tentang sejarah televisi dulu, terus seperti itu. Nah, kalau dilihat ke zaman sekarang perkembangannya seperti apa? Bedanya apa, Disen? Mhm. Declare ya, bukan declare ya. Oke, cuman itu aja masa perbedaannya. Hal-hal yang lain-lain belum tahu ya. Oke, baik, terima kasih. Siapa di antara kalian yang juga mengangkat tentang perkembangan televisi? Oke, ada. Coba ada. Ada dulu. Eh, Kamu bisa cerita sedikit televisi dulu sama televisi sekarang. Apa yang kamu lihat perbedaannya? Hmm, gitu ya. Mm-mm. Itu yang kamu lihat perbedaannya. Oke. Oke. Oke, baiklah. Sudah sangat berbeda ya, TV dulu dengan yang sekarang. Kalau Fatima apa nih yang kamu lihat yang mungkin lebih spesifik atau berbeda dengan teman-temanmu tadi? Mm-mm. Mm. Oh ya. Ah, mm-mm. Oke. Mm-mm. Ya. Oh ya. Berarti yang disoroti sama Fatima adalah teknologinya. Kalau Ahda tadi bilang dari sisi programnya atau acaranya, kemudian Edison lebih dari apa eh, bentuknya atau tampilan fisiknya. Adapun juga mungkin dari nggak tahu ya. Sebenarnya kalian usianya masih berapa sih? 20-an ya? 19-an 20-an gitu ya? Oke. Kalau Fatima dari sisi teknologinya. Oke. Salman ada yang mau disampaikan? Mm-mm. Mm-mm. Betul. Ya, heeh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bahkan luar biasa ya. Jadi dari apa yang ada di platform lain, misalnya kalau saya ngomong YouTube, itu pun juga bisa ditonton di televisi gitu, disambungin. Jadi memang semuanya bisa dibilang sudah konvergensi. Tapi kali ini kita nggak ngomong soal konvergensi sih. Kita nanti akan membahas konvergensi di sesi yang lain. Oke, gitu aja Salman yang mau disampaikan. Kalau kamu ngangkat apa nih? Perkembangan televisi atau perkembangan radio? Radio, menarik. Kalau radio apa nih? Mm-mm, mm-mm, di Indonesia. Mm-mm, mm-mm, ya, mm-mm, mm-mm, mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Berarti kamu tahu dong kapan ulang tahunnya RRI, Hari Radio. Tahu dong, Hari Radio. Hari Radio ulang tahunnya RRI 11 September. Mm-mm. Sebetulnya itu adalah ulang tahunnya RRI, maksudnya RRI didirikan, tapi untuk insan radio itu memperingatinya sebagai Hari Radio Nasional, kayak gitu. Nah, kalau memang kamu tadi ngomongnya bahwa dulu itu radio sebagai propaganda, sebagai ya bisa mengendalikan massa seperti yang saya kemarin bilang kan. Bahkan peristiwa 10 November pun juga radio ikut berperan, ya kan? Nah, kalau yang kamu lihat dari perkembangannya radio sekarang gimana nih Salman? Menurut pendapat kamu? Hmm. 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 Oh, oke. Tapi pastinya ada perbedaan ya radio dulu dengan radio yang sekarang ya. Oke. Mm-mm. Fisiknya dari sisi fisiknya. Hmm. Oke. Baiklah. Terima kasih ya Salman sharingnya. Eh, Menarik sih guys, ini memang kalau kita ngomongin soal televisi, soal radio, dulu memang pemanfaatannya atau fungsinya itu berbeda dengan yang sekarang. Dulu mungkin seperti yang Salman bilang sebagai sebagai hanya sekedar menyebarkan informasi aja, mempengaruhi masyarakat, propaganda dan lain sebagainya, bahasa-bahasa atau istilah-istilah seperti itu. Tapi berkembangnya radio dan televisi sorry, semakin ke sini itu semakin akhirnya masyarakat ini membutuhkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur. Jadi akhirnya ada pergeseran-pergeseran atau penambahan-penambahan dari esensi radio dan televisi yang awalnya hanya sebagai penyebar informasi aja, sebagai alat propaganda dan lain sebagainya, sekarang sudah mulai merambah ke hiburan, menghibur masyarakat, menghibur penonton, menghibur pendengar. Seperti itu. Menghiburnya seperti apa? Mereka tentu punya cara sendiri-sendiri. Televisi seperti apa menghibur audiensnya, menghibur penontonnya, kemudian radio seperti apa cara menghibur audiensnya. Ini pun dari sisi menghibur aja itu sudah bergeser dari dulu sama sekarang. Kalau dulu kita ngomong televisi itu ada semacam acara Ria Jenaka misalnya. Ria Jenaka itu ada figur-figur atau tokoh-tokoh seperti Semar, Petro, Gareng, dan konco-konconya itu eh, ditampilkan dalam sebuah komedi situasi. Itu udah cukup zaman dulu. Kemudian hiburan di studio yang tidak begitu luas, kemudian desain atau interiornya itu apa adanya sekali. Dulu tidak ada green screen. Jadi itu sudah cukup. Tapi ketika semakin ke sini baik itu radio atau televisi semakin berlomba-lomba untuk memberikan hiburan, bukan hanya sekedar penyampai informasi aja, tapi juga memberikan hiburan yang eh, kadang-kadang di luar itu semua udah beda banget, udah kalau generasi kalian bilang itu out of the box sebelum pandemi. Jadi harus membuat terobosan-terobosan baru. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak perlu lagi box. Kalau saya bilang without box now. Nggak usah box.
Jadi kalau kita out of the box, kita keluar dari box. Ya bener, keluar dari box menuju ke era sekarang, era pandemi, new new normal, semua tatanan serba baru. Jadi without box lagi, asalkan tetap tidak melanggar dari regulasi. Oke. Aduh, diskusinya menyenangkan sih, dari mulai karir apa yang kalian tuju, terus bagaimana perkembangan televisi, radio, perkembangan broadcasting. Yang belum saya dengar suaranya adalah Devi. Hai Devi. Apa yang kamu pilih, broadcasting TV atau broadcasting radio perkembangannya? Tentang radio, apa yang kamu lihat dari radio dulu dan sekarang dari sisi Devi? Apa nih? Oh, dari bentuknya juga ya, sama ya. Radio dulu bentuknya seperti apa, Dev? Oh, keren, keren, keren. Tidak bisa mendeskripsikan ya. Bentuknya itu jajaran genjang atau apa gitu. Terus kalau radio sekarang, berarti kamu bukan pendengar radio. Mulai sekarang lebih banyak dengerin radio juga ya, Dev ya. Karena ini mendukung mata kuliah ini juga, sama next kamu akan bisa memilih karir di dalam radio yang tidak melulu sebagai penyiar gitu. Yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa orang yang bekerja di radio tidak harus on mic dan tidak selalu ada di depan. Ada banyak-banyak di belakang yang mereka juga berdiri dan sangat diperlukan. Gitu ya, Dev? Oke. Oke guys, jangan lupa tugas-tugas yang kemarin sekali lagi saya ingetin di email ya. Itu tadi kalian milih produk broadcasting apa, kemudian kenapa kalian memilihnya di email, kemudian perkembangan broadcasting, televisi atau radio itu juga kalian ketik, kemudian kalian emailkan ke saya. Saya akan coba melihat detailnya seperti apa ya. Belum ditulis, nggak? Oh, yang zaman sekarang. Diketik aja, kamu kan. Kalau zaman sekarang gimana menurut kamu? Mm-mm. Betul. Mm-mm. Radio juga ada di YouTube loh, jangan salah. Jadi ada beberapa radio yang bisa menyiarkan siaran mereka itu live di YouTube, kemudian di beberapa platform yang lain, mereka punya aplikasi yang memang khusus untuk menyiarkan live streaming mereka. Kalau di radio saya, YouTube-nya di MTB FM Surabaya itu juga setiap setiap siang juga live gitu. Jadi radio bukan hanya didengar tapi juga ditonton kalau sekarang. Oke, nggak apa-apa, kamu ketik aja di PowerPoint ya, Salman ya. PowerPoint boleh, di Word boleh, bahkan di Notepad pun saya terima tetap. Silakan, nggak apa-apa. Baik. Sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kalau kemarin kalian sudah paham banget tanpa saya harus menjelaskan detail tentang perkembangan atau sejarah televisi, radio, bahkan juga pengertian konsep dasarnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke manajemennya. Manajemen broadcasting, teman-teman, ini bisa dibilang rumit nggak rumit, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kalau kita ngomongin soal media penyiaran, entah itu televisi atau radio, karena kebetulan saya eksisnya di radio, jadi kita konteksnya lebih dipersempit aja di radio. Mengelola bisnis media penyiaran, entah itu televisi, entah itu radio, ini bisa dibilang sangat susah ya tantangannya, apalagi kalau di zaman sekarang. Tapi dirunut lagi dari apa sih yang bisa membuat radio itu settle?
Apa yang bisa membuat radio itu sukses? Apa yang bisa membuat radio itu bisa tetap eksis dan bertahan? Kalau saya garis bawahi, dan ini memang benar sudah diaplikasikan di radio, ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah masalah teknis, kemudian yang kedua itu adalah programmingnya seperti apa, dan yang ketiga adalah penjualan atau marketingnya atau pemasarannya. Hal yang terakhir juga ini semuanya ini berhubungan dengan SDM ya, bukan hanya sekedar peralatan saja, tapi berhubungan juga dengan sumber daya manusia. Jadi mulai dari programming, mulai dari sisi teknik, sisi marketing, itu semuanya berhubungan dengan sumber daya manusia. Teknik juga harus ada orang yang paham teknologinya. Kemudian kalau programming juga harus berhubungan dengan orang yang paham target audiensnya, target dari radio itu sendiri. Harus ada penyiarnya, harus ada orang-orang di belakangnya yang memang betul-betul expert dan serius untuk menghandle sebuah program itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan hanya sekedar penyiar guys. Radio itu ada scriptwriternya, ada produsernya, ada music directornya. Yang itu tidak terlihat di radio atau tidak terdengar di radio, tidak harus on mic, tidak harus diketahui banyak orang, tapi di belakang-belakangnya itu. Nah, berhubungan dengan SDM itu adalah programming, sangat kompleks sekali. Marketing pun juga demikian. Ketika berhubungan dengan marketing, harus ada orang yang memang benar-benar paham yang dijual dari radio itu apa yang bisa diperoleh dari radio untuk orang lain. Itu adalah tugas-tugas dari marketing, penjualan atau pemasaran. Seorang marketing di radio, dia harus paham apa yang dia jual, apa produk-produk radio yang bisa mendatangkan profit atau bisa mendatangkan pendapatan untuk operasional radio itu sendiri. Jadi manajemen ini tergabung dalam sebuah manajemen broadcasting. Manajemen yang baik sangat penting dan sangat diperlukan oleh media penyiaran sekarang ini. Karena kalau penyiaran tanpa manajemen, ya tidak akan ada target yang dicapai, tidak akan ada hasilnya, hanya akan begitu-begitu saja, tidak terukur dan tidak terstruktur. Jadi manajemen untuk broadcasting itu sangat diperlukan karena setiap media penyiaran punya target yang sudah ditetapkan. Dan target itu harus dilaksanakan oleh beberapa orang yang tergabung dalam manajemen, mulai dari 4 pilar tadi, teknik, programming, marketing, yang semuanya itu berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi itu kalau manajemen broadcast sendiri. Manajemen itu kan pengertiannya luas ya guys, kompleks gitu loh. Gak bisa kita manajemen itu menurut ini A, menurut itu B. Tergantung dari konteks kita berbicaranya di mana. Saya yakin kalau pengertian-pengertian dari manajemen kalian sudah pasti paham lah ya. Jadi sangat beragam, sangat multiple definisi dari manajemen itu. Tapi kalau kita garis bawahi, manajemen itu kalau diambil dari pengertian yang saya sampaikan tadi, manajemen itu selalu punya goal, punya target, di mana target-target tadi dilaksanakan oleh orang-orang yang tergabung dalam manajemen yang sudah saya sebutkan. Kemudian ngomong soal manajemen berarti setelah kita punya 3 pilar tadi yang terbungkus dengan sumber daya manusia, berarti kita pun juga harus punya perencanaan, mesti punya strategi untuk bisa mencapai goalnya apa atau ingin mendapatkan hasil apa dari media penyiaran itu, sehingga ada perencanaan strateginya seperti apa, kemudian diarahkan bagaimana untuk melaksanakan strategi itu, langkah-langkahnya bagaimana. Setelah langkah-langkahnya dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam manajemen itu, juga perlu ada pengawasan. Pengawasannya tentu dari manajemen tertinggi atau dari orang tertinggi, posisi tertinggi. Setelah diawasi, kita evaluasi apakah pelaksanaan strategi, perencanaan, pengarahannya sudah tepat untuk bisa mengarah ke goal.
Kalau memang dirasa belum tepat, tentu dievaluasi, tentu diberikan masukan, advice bahwa hey, ini salah. Harusnya ketika kita ada di tujuan A, kita melakukan strategi seperti ini. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah A, B, C, D supaya bisa tercapai tujuannya. Nah, langkah yang kamu lakukan nih kurang tepat. Harusnya kamu ke A, B, C, D, bukan ke B, C, D, F, G, H, dan banyak hal. Itu. Jadi ada perencanaan, ada juga pengawasan, kemudian ada juga evaluasi, beragam lah. Pada media penyiaran atau pada broadcasting, biasanya kita mengenal tentang istilah juga general manager. General manager itu bertanggung jawab kepada owner, pemilik saham, pemegang saham, direksi. Karena general manager itu dia secara langsung membawahi sumber daya manusia, apa-apa aja yang ada di bawahnya, termasuk juga langkah-langkahnya. Dan biasanya general manager ini juga melakukan fungsi-fungsi yang sudah saya sampaikan tadi, seperti dia harus menentukan strategi, melakukan pengawasan langkah-langkah strateginya seperti apa, dan juga melakukan evaluasi. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab kepada owner, bertanggung jawab kepada direksi, bertanggung jawab pada pemegang saham, bertanggung jawab pada pemimpin tertinggi, seperti itu. Jadi menjadi seorang general manager itu luar biasa tanggung jawabnya, sangat besar gitu. Jadi tadi yang sudah saya sempat garis bawahi adalah perencanaan. Perencanaan itu tadi adalah untuk meraih tujuan ya. Tujuannya apa nih media penyiarannya ini? Berarti kalau tujuannya di A, kita harus merencanakan strategi apa yang harus kita lakukan. Setelah diputuskan, dilakukan langkah-langkahnya, termasuk juga harus ada deadline. Melakukannya kapan? Kapan nih kita harus mencapai tujuannya? Dan siapa kira-kira yang melakukannya? Tidak mungkin general manager itu melakukannya sendiri. Sorry, saya minum dulu. Batuk dan pilek guys. Jangan lupa vitaminnya setiap hari ya guys ya. Oke. Ke perencanaan. Ada deadline, ada strateginya, kapan dilakukannya, siapa yang bekerja atau siapa yang melakukan langkah-langkah atau perencanaan itu. Lalu setelah perencanaan diorganisasikan, apa ya, bisa dibilang ini berhubungan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi antara media satu dengan media yang lain sangat berbeda. Biasanya media yang melakukan punya struktur yang strukturnya itu gendut, strukturnya itu banyak. Mereka memang fokus kepada satu job description. Misalnya seorang general manager, dia juga merangkap sebagai direktur, dia juga merangkap sebagai CEO, dia juga ternyata ownernya juga gitu. Bahkan juga bisa jadi dia juga sebagai penyiar, eksekutor, bisa jadi itu. Jadi struktur organisasinya memang ada, tapi itu dipegang oleh orang yang sama. Seperti saya di radio ini, saya sebagai program director. Program director tugasnya macam-macam. Tapi saya pun juga sebagai produksi. Produksi berarti saya juga bertanggung jawab terhadap membuat iklan secara audio. Kemudian mengorganisasikan tim saya untuk kapan ini harus dilakukan, kapan tidak. Seperti itu. Jadi ada pengorganisasian. Satu orang bisa merangkap berbagai posisi atau berbagai tugas, berbagai job description. Meskipun struktur organisasinya itu sudah ditata. Program director, ada di bawah production, kemudian penyiar, kemudian ada produser. Bisa jadi saya pun terkadang juga merangkap atau berperan sebagai music director. Jadi harus multitasking guys zaman sekarang. Tidak bisa satu job desk itu dipegang oleh satu orang. Kecuali kalau perusahaan itu sangat dari sisi pendapatan sangat menggurita.
Tapi untuk biasanya dari sisi manajemen itu melakukan efisiensi. Kalau memang satu orang bisa menghandle 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, kenapa tidak? Jadi ini yang pengen saya sampaikan ke teman-teman juga ketika kalian ingin berkarir di luar sana. Jangan hanya sekedar kalian, aku bisa, aku lulusan VMC loh, aku bisa editing video. Pasti akan ada pertanyaan seperti ini di HRD. Apa skillmu? Selain kamu bisa editing, selain kamu bisa membuat video, apa skillmu? Ketika itu ditanyakan, kalian harus bisa menjawab hal yang lain selain satu hal itu. Saya bisa voice over, saya bisa jadi MC, saya bisa jadi scriptwriter, saya bisa menjadi content creator bahkan. Jadi ada banyak hal skill yang harus kalian kuasai daripada hanya sekedar satu kemampuan saja. Itu yang pengen saya tekankan ke teman-teman ya. Akhirnya teman-teman, udah selesai saya untuk proses mengajar basic of broadcastingnya di salah satu kampus di Surabaya. Mahasiswa saya itu sangat aktif sekali meskipun kami belajar daring atau belajar online. Sebenarnya tidak terlalu seperti proses belajar mengajar ya, tapi saya menyebutnya di sini lebih ke sharing, lebih ke ngobrol bagaimana broadcasting itu sebetulnya, karena mereka kan untuk prodi akuntansinya, prodi akuntansi kan kuliah saya dulu. Untuk jurusannya adalah Visual Media Communication atau VMC. Jadi broadcasting atau basic of broadcasting itu hanya sebagian kecil dari mata kuliah untuk jurusan VMC atau Visual Media Communication. Minggu depan saya bakal ngajar lagi dengan bahasan yang berbeda dan semoga sih nggak daring ya. Tapi meskipun online juga nggak masalah kan di era pandemi, dan kebetulan kondisi saya pun juga tidak bisa fit atau nggak bisa maksimal seperti kemarin-kemarin karena memang musimnya juga pancaroba gitu kan, flu batuk yang saya alami ini datang dan pergi gitu. Tapi di swab hasilnya negatif. Ya mungkin karena faktor cuaca aja, sehingga mengajar yang diterapkan di kampus ini pun saya juga masih meminta untuk daring dulu ya, online dulu ya. Saya masih belum bisa offline karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga minggu depan bisa lancar lagi untuk proses mengajar saya basic of broadcasting di salah satu kampus di Surabaya. Dan semoga sharing atau sedikit ilmu yang saya berikan kepada mahasiswa saya kali ini bisa bermanfaat buat mereka juga. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kamu merasa channel ini bermanfaat untuk kamu, menambah wawasan, di like, di subscribe, nyalakan loncengnya atau notifikasinya, di share ke sosial media juga boleh. Terus jangan lupa di komen yang positif. Oke? Thank you for listening. Thank you for watching. Bye-bye.